اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ini puasa semua ada nih? Puasa? Kita tes. Selamat pagi. Masya Allah, hebatnya apa ini? PT Pekanbaru Distribusi Indoraya. Masya Allah. Sore pun masih semangatnya seperti pagi ya. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, puasa enggak boleh lemas ya kan. Sore pun masih semangat. Tapi ada juga yang lemas, ya wajar ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang kami hormati, yang kami muliakan, pimpinan dari PT Pekanbaru Distribusi Indoraya, Bapak Said Yanuari, dan juga Bapak Ibu leader yang kami hormati dan kita muliakan bersama, serta Bapak Ibu karyawan, staf, marketing, sales, apalagi, pokoknya semua Pak ya. Yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan dilapangkan rezekinya, dibanyakkan, diberkahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya. Banyak juga ya rupanya. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini penuh berkah. Acaranya hari ini buka puasa bersama ya. Jumat 27 Februari 2026 ya. Ditambah mengundang perusahaan ini adik-adik kita dari panti asuhan. Ada anak yatim piatu juga. Mudah-mudahan perusahaan ini beserta seluruh karyawannya penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Diamanahi tadi oleh pimpinan Pak Said Januari untuk menyampaikan tentang sabar dan puasa. Puasa dan sabar. Kalau begitu judul kita puasa dan sabar. Bisa sabar menunggu maghrib Pak? Bisa? Sudah tahu ilmunya berarti ini. Masya Allah. Apa itu puasa? Puasa itu artinya al-imsak. Puasa itu artinya al-imsak, menahan diri, mengendalikan diri. Sedangkan sabar artinya juga sama. As-sabr artinya menahan diri juga. Menahan diri, mengendalikan diri. Kalau puasa, menahan diri dari yang membatalkannya, mulai dari subuh sampai maghrib atau zuhur Pak? Zuhur, ada yang zuhur ngaku. Maghrib atau asar? Maghrib. Oh Masya Allah, alhamdulillah. Iya, masih semangat saja. Berpuasa dari subuh sampai maghrib. Ini puasa. Bagaimana dengan sabar? Sabar juga sama, mengendalikan diri, menahan diri. Apa yang dikendalikan? Yang pertama, mengendalikan diri dari keinginan-keinginan syahwat. Banyak kita punya keinginan Pak. Gaji 5 juta, pengen punya mobil. Gaji 7 juta,
pengen punya mobil, gaji 5 juta, memaksakan diri punya mobil, akhirnya kredit mobil dia. Berapa tahun kredit mobil? 5 tahun misalnya. 5 tahun itu berapa juta tuh Pak kira-kira? 3,5 juta lah anggapnya. Sisalah gaji 1,5 juta tiap bulan. Memaksakan diri. Akhirnya keluarga bisa berantakan, angsuran tak terbayar, mobil ditarik dealer, istri ditarik mertua. Akibat tidak sabar. Maka sabar itu menahan diri dari keinginan-keinginan yang kita tuh sebenarnya tak mampu. Sabar. Kalau tak mampu, tahan. Kredit nilainya mungkin berlipat-lipat kan, tidak bagus. Oke lah, sabarlah, kita kumpul lah dulu 1 juta, 2 juta, belilah mobil yang second saja. Nah, ini orang yang sabar. Sabar beda dengan putus asa, Pak. Beda. Sabar itu kata kerja aktif. Orang sabar itu ketika ditimpa musibah, dia menerima dengan ikhlas. Hatinya lapang dada. Gaji saya kurang, diterima dengan ikhlas lapang dada. Tapi kemudian dia tidak berhenti di situ saja. Orang sabar itu ikhtiarnya ditambah. Orang putus asa beda. Putus asa, ya sudah gaji saya cuma 3 juta, ya sudah 3 juta. Tak mau berkembang, tak mau bagaimana berusaha untuk menambah gaji tersebut. Itu orang putus asa. Dapat penyakit, dapat kesulitan. Ya Allah, saya sakit. Lantas dia tak berbuat apa-apa. Biar sajalah, hidup-hiduplah, mati-matilah. Ini orang putus asa. Orang yang sabar seperti apa? Orang yang sabar itu ketika dikasih ujian, dia berusaha, ya Allah saya sakit, ya Allah tolong sembuhkan saya. Kemudian ya Allah tunjukkan saya di mana saya bisa berobat. Dia berobat, dia cari dokter, dia minum obat. Inilah orang sabar. Dia berusaha. Putus asa itu negatif, itu pasif. Sementara sabar itu aktif. Dia berusaha terus tanpa berhenti. Ini sabar. Orang yang sabar itu, satu, menahan diri dari keinginan-keinginan yang dia tak mampu. Dua, menahan diri dari emosi yang negatif. Ada orang yang suka emosi, ada orang yang suka marah-marah. Maka di bulan Ramadan berhenti dia. Di bulan Ramadan dilatih dia untuk tidak suka marah. Ini orang yang sabar. Ada yang suka marah-marah Pak di sini? Gak ada? Oh, gak ada. Kalau di perusahaan lain banyak. Kalau di sini gak ada. Gak ada, Bu? Oh, gak ada yang ngaku. Tak ada yang ngaku rupanya. Karena puasa tak ada yang ngaku, Pak ya. Ini ahli-ahli surga semua nampaknya nih, ya. Amin. Amin. Menahan dari keinginan, menahan dari emosi. Yang ketiga, dia menahan diri. Dia sabar. Dia mampu istiqomah dalam ketaatan walaupun dalam kesulitan. Dia tabah. Orang yang sabar tuh yang ketiga, dia tabah. Dia terima dengan ikhlas, kemudian dia berikhtiar. Dia tetap taat kepada Allah walaupun dia sedang kesulitan. Nah ini sabar. Puasa itu diwajibkan oleh Allah. Tadi ada juga yang ditanya jam berapa bukanya. Ada yang keceplosan tadi dari pagi subuh sampai zuhur. Iya Pak. Ada tadi katanya yang mampir ke security tadi. Iya. Nggak ada ya Pak ya. Nggak ada. Gurau-gurau aja biar semangat kita ya. Nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku. Itu dia. Puasa Ramadan itu sekali kita tinggalkan satu kali, tak mampu 1 tahun penuh pun kita menggantinya. Tak bisa. Puasa sengaja ditinggalkan. 1 hari saja sengaja ditinggalkan, padahal dia tidak punya rukhsah. Dia tidak punya keringanan. Dia mampu hari itu puasa, ditinggalkan hari itu puasa. Maka 1 tahun mengganti pun tak akan mampu mengganti 1 hari puasa Ramadan. Dosanya juga besar.
Puasa Ramadan itu adalah kewajiban dan bukti kita menjadi orang yang beriman. Ayatnya hafal kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Mengaku orang beriman wajib puasa. Ustaz tanya nih, bapak-bapak ini orang beriman semua? Beriman? Ini jelas nih pakai jilbab semua. Jelas. Ngaku beriman, iman butuh bukti. Iman butuh bukti. Apa buktinya? Amal soleh. Salah satunya puasa. Maka bapak-bapak nanti di rumah coba perhatikan. Lihat Al-Quran. Setiap kali ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelah itu amal soleh yang membuktikan imannya, termasuk sabar. Apakah ada perintah sabar? Ada Pak, perintah sabar. Surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang ngaku beriman, kita semua ngaku beriman. Adik-adik kita ini beriman. Udah pakai jilbab Ustaz. Kami ngaji terus Ustaz, tentu kami beriman. Ngaku beriman. Surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang beriman. Kalau ngaku beriman, sabarlah kamu. Sabar itu mudah atau berat, Pak? Mudah atau berat? Sulit atau sulit? Sulit. Maka perintahnya tak cuma satu kali, Pak, sabar itu. Perintahnya sampai 3 kali. Nanti di rumah catat surat 3 ayat 200. Buka nanti di rumah terjemahnya. Perintahnya sampai 3 kali. Wahai orang-orang beriman, isbiru, sabarlah kamu. Yang kedua, wasabiru, kuatkan kesabaranmu. Tak kuat aku ya Rasulullah, tak kuat aku ya Allah. Ustaz tak kuat rasanya, aku hari ini kerjanya berat. Tapi saya sabar. Maka kata Allah, isbiru wasabiru warabitu. Sabar kamu, kuatkan dirimu untuk sabar. Warabitu, tahan sampai kamu tetap sabar. Maka sabar itu terbagi 3, Bapak Ibu. Berapa Pak sabar itu? Terbagi berapa? 3 tingkatan. Berapa Dek? 3 tingkatan. Sabar yang pertama, sabar tetap dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Sabar yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Sabar yang ketiga, sabar ketika dapat kesulitan, dapat musibah, dia sabar. Ada 3. Sabar yang pertama, sabar taat. Ini derajatnya paling tinggi, Pak. Nilai paling tinggi, derajat paling tinggi, sabar dalam taat. Contoh Pak, puasa. Bagi sebagian orang, puasa itu berat. Puasa itu berat atau ringan, Pak? Berat atau ringan? Ada yang berat, ada yang ringan. Iya betul itu. Ada yang merasa dirinya berat. Ustaz, saya kerjanya angkat-angkat berat, saya kerjanya tukang bangunan, saya kerjanya siang berdentang panas, saya harus jadi marketing sana sini. Berat Ustaz. Maka tingkatan sabar pertama adalah sabar taat. Walaupun berat, walaupun sulit, maka dia tetap taat kepada Allah. Ini orang sabar. Sabar tingkatan tertinggi pertama adalah walaupun dia merasa berat, dia tetap puasa. Ini namanya sabar dalam ketaatan.
sabar dalam ketaatan. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Misalnya ada larangan tak boleh berdusta. Kalau ada orang yang suka berdusta, maka pahala puasanya habis. Banyak orang yang berpuasa namun dia tidak dapat apapun kecuali dia cuma lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang berpuasa, dia hanya dapat lapar, dia hanya dapat haus. Mengapa orang puasa dapat lapar, hanya dapat haus saja? Karena dia tidak sabar dalam taat, tidak sabar meninggalkan larangan. Ada orang yang berdusta. Barang siapa melakukan perbuatan dusta, maka Allah tak butuh puasanya. Ya, meninggalkan qaul zur, barang siapa tidak meninggalkan qaul zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'atuhu wa syarawahu. Barang siapa tidak meninggalkan dusta, tidak meninggalkan bohong, maka tidak ada gunanya puasanya. Allah tak butuh puasa seseorang yang berdusta. Ciri orang beriman itu jujur. Jadi karyawan yang jujur. Jadi karyawan yang apa lagi, Pak? Yang apa lagi? Hah? Puasa? Yang taat kepada Allah. Karena sabar pertama adalah sabar dalam ketaatan. Baik taat kepada perintah Allah. Kalau dia bekerja di perusahaan, dia taat kepada aturan di perusahaannya. Kenapa aturan itu dibuat? Aturan dibuat agar bisa sukses bersama-sama. Aturan Allah dibuat sukses dunia dan akhirat. Aturan perusahaan dibuat mensukseskan semuanya untuk urusan di dunia kita. Pak RT bikin aturan, cobalah RT bikin aturan lantas kita tak mentaati. Tak boleh buang sampah sembarangan, kita buang-buang aja sembarangan. Apa jadinya? Kampung itu kotor, banyak penyakit. Ya, kalau aturan dibuat lantas tidak dilaksanakan, pasti kacau balau semuanya. Kacau urusan kita, kacau urusan RT, kacau urusan RW, kacau urusan keluarga, kacau urusan perusahaan, sampai urusan akhirat juga pasti akan menjadi kacau. Sabar yang ketiga, sabar ketika diberikan kesulitan. Ketika diberikan musibah, maka sabarlah. Terima dengan hati yang lapang dada. Kemudian ikhtiarnya ditingkatkan. Inilah orang-orang yang sabar. Orang sabar, Pak, hadiahnya surga. Bapak-bapak mau surga, Pak? Mau surga? Yakin? Mau tahu caranya? Sabar. Mana ayatnya? Nanti buka di Al-Quran. Allah menempatkan orang-orang sabar di surat Ar-Ra'du, surat ke-13, ayat ke-23. Di surga, nama surganya apa? Jannatu Adn. Surga Adn. Surga Adn. Nanti bapak-bapak yang sabar ini berkumpul di dalam surga Adn, kemudian para malaikat datang. Para malaikat datang, kemudian malaikat ini mengatakan kepada mereka yang sabar, bapak-bapak yang sabar ini, dikatakan kepada bapak-bapak, apa katanya? Salamun alaikum bima sobartum. Selamat kepada kalian karena kalian orang-orang yang sabar. Sudah azan tuh?
Berapa menit lagi? 1 menit lagi nampaknya ya. Saya khawatir jam tangan saya ini yang yang terlalu cepat. Sabar. Ini ciri ahli surga semua nih Pak. Ya Pak Said. Memang karyawan Pak Said ini nampaknya sabar semua. Sabar menunggu Isya? Enggak. Berbuka enggak boleh sampai Isya. Lebih cepat lebih baik, tapi tunggu dulu, sabar. Ya. Maka orang yang sabar menjadi ahli surga. Pahalanya dilipat gandakan bagi orang yang sabar. Ya. Innama yuwaffas sabirun. Sesungguhnya Allah cukupkan bagi orang yang sabar ajruhum bighairi hisab. Pahalanya tiada batas. Kalau ibadah yang lain Pak ada batas. Baca Quran 1 huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Kalau di Ramadan minimal 100 pahalanya 1 huruf. Alif lam mim 3 huruf 30 pahala. Tapi di Ramadan bisa minimal 300 pahala. Ada batasnya. Tapi sabar tiada batas. Tiada batas. Ajruhum bighairi hisab. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Pahalamu nggak ada batas, wajar kalau engkau masuk surga. Sama dengan orang puasa. Orang puasa pahalanya juga tiada batas. Maka jangan tinggalkan puasa. Sampai-sampai Allah mengatakan, puasa itu untukku, as-saumu li wa ana ajribi. Aku sendiri akan balas kamu. Ya. Kalau yang lain-lain lewat malaikat, tapi puasa Allah sendiri yang balas. Pahalanya tiada batas. Maka mari kita berpuasa. Jadilah orang yang ikhlas lapang dada, bersabar dengan kondisi apa yang ada. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Demikian yang bisa disampaikan. Nampaknya waktu sudah mau masuk maghrib. Sudah masuk atau belum nih Pak? 1 menit lagi. Kita doa sejenak. Sabar Pak ya. Ala hadilya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.